Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu project portofolio saya, yaitu e-presensi untuk forum asisten. Di sini bisa diakses di bagian link ini ya. Udah saya hosting untuk sementara ya, pakai hosting gratisan. Untuk front end-nya saya pakai Vercel. Untuk backend saya pakai Railway. Kemudian untuk database saya pakai Clever gitu. Oke, di sini saya membuatnya dengan bahasa pemrograman Golang dan juga React React.js sebagai front end, Golang sebagai back end. Di Golang pun saya juga menggunakan Gingonic ya untuk mempermudah routing di back endnya gitu ya. Jadi sini saya akan mencoba mendemonstrasikan salah satu project saya ini. Di sini saya akan coba login sebagai user biasa dulu ya, sebagai asisten. Misal kita udah bikin akun gitu, masuk. Oke, proses. Oke, gagal. Kita coba password yang benar ya. Oke, berhasil ya. Nah, ini untuk tampilan home atau dashboard awal. Bila ada pengumuman nanti bakal muncul ini ya, semacam card. Kemudian ini aktivitas terkini seperti presensi gitu. Ini sebenarnya udah project lumayan lama ya, baru saya dokumentasikan sekarang, udah sekitar sebulan yang laluan. Oke, ini halaman awal. Kemudian untuk pengambilan mata kuliah kita pergi ke menu mata kuliah. Di sini ada pilihan program studi terlebih dahulu ya, untuk mengambil mata kuliah yang akan kita asisteni gitu. Misal di sini saya memilih prodi sistem informasi. Terdapat 3 semester ya, semester ganjil, semester 1, 3, dan 5. Kalau kita klik salah satu bakal muncul drop down, kira-kira jadwal apa saja yang tersedia gitu. Ini semua data yang di input dari admin ya. Nanti kita akan pergi ke admin setelah kita selesai di bagian user assistant. Nah, misal saya memilih salah satu jadwal, yaitu misal pengantar ilmu komputer ya. Klik. Nah, misal di sini sudah ada satu asisten ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini misal ada yang merah ya, itu artinya udah terisi penuh. Contohnya gini. Misal sudah terisi penuh, maka tidak bisa mengambil mata kuliah tersebut. Kalau kita udah terdaftar, misal kita udah ambil jadwal, nanti kita bakal uh, melihat tampilan terdaftar gitu ya. Anda terdaftar dan bisa kita batalkan. Kita ambil salah satu contoh. Kalau kita klik ambil jadwal ya. Nah, saya mau ambil jadwal yang ini. Oke, berhasil mendaftar sebagai asisten untuk pengantar ilmu komputer. Jadwal sama lab. Koordinasi. Nah, ini kadang tidak merefresh sendiri ya, jadi kita perlu refresh ulang untuk melihat apakah sudah berhasil kita ambil. Ini lumayan lama ya, karena saya pakai hosting server gratisan gitu. Nah, ini kalau sudah penuh artinya sudah bisa, sudah terisi 2 asisten ya. Misal kita batalkan, ada konfirmasi apakah anda ingin membatalkan, konfirmasi ya. Nah, kalau berhasil konfirmasi, nanti kalau di refresh juga nanti bakal mengurang ya, jadi masih ada slot. Oke. Nah, misal bagian presensi. Jadi presensi di sini terdapat 2 jenis ya. Ada presensi lain, presensi di luar jadwal, dan presensi ketika jadwal tersebut. Ini karena saya rekam di hari dan jam yang tidak ada di jadwal saya ya, di jadwal asisten.
Jadi kalau kita lihat di jadwal itu nggak ada di hari dan jam segini ya, makanya tidak muncul jadwal presensi. Nah kalau misal ada gimana nih, nanti bakal muncul jadwal presensi saat itu gitu. Nah karena ini tidak ada, mungkin kita demonstrasiin nanti misal kalau sudah ada ya, atau kita bisa manipulasi salah satu data yang ada di database saya. Contoh saya ada jadwal misal ini ya, pemrograman web yang hari Kamis. Kita coba ubah langsung dari uh, database-nya. Soalnya kalau di admin itu hanya terdapat dropdown pilihan-pilihan yang emang jam-jam tertentu saja. Jadi tidak ada jadwal di hari atau jam, maaf, ya ada jadwal di jam 19.30 ya, itu udah larut malam gitu. Jadi misal di sini saya ubah jadwal yang tadi Kamis. Pemrograman web Kamis 14.20 SI 25A. SI 25A. Sini pakai ID jadi nggak kelihatan ya. SI 25A lab 5 ya. Oh iya berarti ini. Ya, ubah di bagian jam mulai. Jam mulai misal jam sekarang ya, 19.30. Ini misal aja ya, di drop down bagian admin itu nggak ada jam segini gitu, terlalu malam. Misal sampai jam 20.30 misal. Oke, edit, kita coba refresh itu ya. Refresh, harusnya di sini juga sudah berubah untuk jamnya. Oke, dan di home harusnya muncul notifikasi. Nah, waktu presensi ya, pengingat presensi di jam yang sudah kita edit tadi ya, presensi sekarang, maka akan masuk ke menu presensi. Nah, muncul ya, muncul jadwal yang berdasarkan hari dan waktu sekarang gitu. Nah, misal kita coba presensi, status defaultnya hadir, pilih file, uh, saya coba pakai file asal aja ya. Oke, isi materi responsi misalnya, submit presensi. Nah, mengupload data ini, foto akan terupload ke Cloudinary milik saya ya. Kalau udah, nanti di bagian home juga terupdate aktivitas terkini. Presensi hadir, program web versi 25A 8 detik yang lalu. Kita coba cek rekapitulasi. Dan di bagian rekapitulasi itu ya terdapat rekapan ya, rekapan hadirnya berapa, isinya berapa, alfa berapa, pengganti berapa, dan honor pertemuan berapa. Jadi nanti honor per pertemuan itu berdasarkan tipe honornya yang nanti di set oleh admin gitu ya. Dan total honor atau keseluruhan honor dari hadir ya, hadir dan pengganti itu nanti jumlah. Dan ini dari white presensinya. Ini tadi ya, penggunaan web Kamis 19.30. Oke. Ini yang sebelum-sebelumnya, yang awal-awal banget saya uji coba 30 Mei gitu. Nah, sama juga kayak presensi lain, saat input presensi lain juga sama. Nanti cari jadwal yang lain, misal algoritma pemrograman kayak, nah muncul ini ya, muncul jenis utamanya
utama atau pengganti ya ini sama aja ya, cuman beda status doang. Nah statusnya itu harusnya udah pasti hadir ya, karena kita atau mungkin bisa jadi kalau kita lupa presensi, misalnya lupa presensi tapi sebenarnya hadir, sebenarnya izin gitu ya, bisa aja izin. Kalau izin dia nggak bisa ngisi materi ya, misal izin, pilih file izin, misal ajukan izin. Oh ya, untuk foto bukti presensi misalnya, sebenarnya ini idenya itu upload foto tanggal di komputer dosen ya, yang udah pasti kelihatan real kalau dia itu hadir ya. Dan kalau izin itu sebenarnya saya juga agak terlalu tidak memikirkan sampai situ ya. Saya lupa harusnya bisa berupa file PDF juga seperti surat izin gitu ya. Ini salah satu kesalahan atau kekurangan dari web saya. Oke, kita udah selesai. Kemudian di bagian akun ya, akun kita cuman menampilkan informasi pribadi gitu ya, kayak nama lengkap, email, name, nomor telepon, foto profil, name, dan status atau role usernya. Kalau diedit juga bisa ya, edit. Nah sekarang kita coba ke bagian admin. Kita ke admin, dashboard admin ya. Ini untuk dashboard admin. Di dashboard awal munculin total asisten aktif ya. Jadi asisten aktif nanti diambil dari akun asisten yang sudah diaktifasi ya. Jadi sebenarnya itu ketika kita registrasi, saya contohkan ketika registrasi daftar sekarang ya, misal kita sudah mengisi uh, ngisi bla 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 bla. Nah nanti si akun yang baru didaftarkan itu defaultnya non aktif ya. Jadi nggak sembarang orang bisa pakai aplikasi e-presensi ini. Sewaktu-waktu misal si user ini cuman iseng bikin akun padahal dia bukan asisten gitu ya, nah itu berbahaya kan, makanya perlu ada aktivasi dari admin. Kita coba ke bagian admin lagi. Di bagian admin di dashboard munculin asisten aktif, jumlah mata kuliah, praktikum aktif, presensi hari ini, dan aktivitas presensi para asisten ya. Ini kan tadi ada saya yang melakukan presensi sama izin. Kemudian di data user, nah ini baru kita bisa melakukan aktivasi atau nonaktif ya. Misal di sini saya nonaktifin akun saya, status nonaktif. Kalau saya login ke akun yang tadi, harusnya statusnya nonaktif. Jadi ketika status akun tersebut nonaktif, dia tidak bisa menampilkan halaman home seperti riwayat tadi ya, atau pengumuman. Kemudian tidak bisa melakukan pengambilan mata kuliah, tidak bisa melakukan presensi, namun masih bisa melakukan atau bisa mengakses hasil rekapitulasi ya. Sewaktu-waktu kalau si asisten ini sudah pensiun ya, sudah tidak menjadi asisten praktikum, nanti dinonaktifkan, dia masih bisa melihat hasil rekapan atau jadwal asisten yang pernah diambil gitu ya, dan profile gitu. Kita coba ke admin lagi. Dan aktifin lagi ini. Ini juga kita bisa edit informasi akun, statusnya, ubah password ya. Tapi kita tidak lakukan itu. Kita ke data dosen. Dosen di sini saya cuman memberikan ID sama nama doang ya, karena
Ini bukan dosen, maaf, bukan akun dosen yang benar-benar dipakai gitu ya. Jadi cuman untuk memberikan keterangan nama dosen pengampu pada mata kuliah presensi itu ya. Terus ada prodi, prodi juga sama, cuman nama prodi. Mata kuliah juga sama, cuman mata kuliah. Oh maaf, ada semester juga. Ada semester sama pada mata kuliah gitu ya. Di bagian jadwal yang tadi, nah, kenapa saya tadi mengubahnya di bagian data server database-nya langsung? Karena saat kita menambahkan atau mengedit jadwal di bagian waktu itu cuman sampai ini. Oh ternyata ternyata ada yang 19 ini sampai 19.55 ya, saya lupa. Kayaknya ada ya, kayaknya ada jadwal yang sampai jam segitu, sampai jam 7. Nah, ini template jadwal praktikum atau jadwal kuliah di Universitas Amikom Purwokerto gitu. Labnya ada 6 hari, ya hari default lah ya, Senin sampai Sabtu gitu ya, kali Minggu gitu. Dosen berdasarkan data dosen tadi ya, mata kuliah ya berdasarkan data mata kuliah. Kelas kita input sendiri manual karena tidak ada data kelas atau tabel kelas. Semester kita ya tipe data number ya, INT. Nah ini misal sudah tertambah ya, bisa kita edit, tinggal pilih aja waktu lab atau apapun itu. Kalau udah simpan ya, kita ke data plottingan. Nah di data plottingan ini yang tadi asisten itu mengambil jadwal, misal tadi saya akan mengambil jadwal yang pemrograman web misalnya ini ya, kita juga bisa menghapusnya. Jadi otomatis jadwal di asisten tersebut bakal menghilang untuk si bagian jadwal ini ya. Jadi uh, ya, tapi tetap bisa melakukan presensi di bagian presensi lain gitu. Kemudian di data presensi itu riwayat presensi semua asisten yang terdaftar gitu. Misal tadi kita melakukan presensi kehadiran sama izin, nanti muncul di sini kita bisa lihat detailnya. Nah ini foto kehadiran, bukti kehadiran tadi ya, informasinya siapa sih asistennya, mata kuliah apa, lab kelasnya, status gitu. Ini yang sebelum-sebelumnya ada banyak ya, ini dipisahkan berdasarkan hari, jadi per hari bakal ada ini di grouping, bisa di kelompok berdasarkan mata kuliah ya. Ini presensi per mata kuliah gitu, bisa diurutkan dari yang terlama tapi lebih baik yang terbaru defaultnya. Untuk data rekapitulasi di bagian admin itu sedikit berbeda. Nah di bagian admin menggunakan tabel ya. Di bagian admin juga dikelompokkan atau di group berdasarkan all, misalnya all nih asisten yang pernah melakukan presensi ada 3 asisten gitu ya. Nah, ada tipenya. Kalau kita ngedit cuma ngedit tipe honornya aja gitu. Tidak bisa ngedit hadir izin alpha, itu hanya bisa diedit di bagian presensi. Oke, tadi mohon maaf karena sempat terpotong ya. Tadi di bagian data rekapitulasi, kita bisa kelompokkan atau grouping berdasarkan all ini ya, semua asisten dapat terlihat kalau data di web juga sampai ke bawah gitu. Terus kita bisa lihat per asisten, jadi asisten ini kita bisa lihat total honornya itu berapa gitu, dan isinya itu apa aja isi presensinya. Misalnya di sini ada untuk kuliahnya dan pemrograman, hadir izin alpha pengganti ada berapa, tipe honornya jelas sama semua ya karena satu orang ini. Total honor ada berapa, total keseluruhan di sini. Terus kita bisa grouping by mata kuliah, jadi di mata kuliah ini ada 3 asisten misalnya. Nah siapa aja sih, nah misal ini, terus hadirnya berapa, izin berapa, alpha berapa, dan tipe honornya apa aja gitu ya, kelihatan. Terus kita bisa grouping per tipe honor, jadi yang tipe honornya B ada berapa orang, dan ini ada satu asisten, ini ada satu asisten, ini juga sama. Jadi misal di tipe E itu siapa sih, kita bisa lihat gitu ya. Kalau set honor
itu misal ada asisten yang masih belum terset tipe honornya apa, nanti bakal muncul di sini. Kalau sudah terset, nanti baru muncul di bagian rekapitulasi. Jadi misal kalau orang tersebut atau asisten tersebut sudah presensi beberapa dan belum set honornya oleh admin, dia tidak bisa melihat hasil rekapannya itu ya. Jadi perlu ada set dari admin terlebih dahulu. Nah, untuk yang mau source code-nya teman-teman bisa ke GitHub saya. github.com, username saya aserit nih. Nah, reponya yang repo form asisten ini udah public, juga udah lengkap sama dokumentasinya ya. Teman-teman bisa cobain cara clone-nya, build-nya, dan jalaninya gitu ya. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau kurang jelas ya.